dia memiliki kelebihan di mana efisiensi distribusi tenaga atau putaran dari mesin ke rotari itu lebih baik. Ya, itu menghasilkan tenaga yang lebih besar daripada FPL 900H. Jadi kita bisa lihat sendiri ini bahwa bukti bahwa FPL 620 ini nyaman digunakan, ringan digunakan. Bahkan anak kecil seperti ini pun, ini berapa tahun nih? Ada 7 tahunan ya. Anak kecil 7 tahun ini bisa menggunakan FPL 620 ini. Mantap sekali. Halo Sobat Sembilan, selamat datang dan kembali lagi di Firman Indonesia, dan masih bersama saya Rizky Maulana. Di video kali ini seperti biasa saya akan mengajak Sobat Firman untuk jalan-jalan roadshow demonstrasi produk Firman ya. Dan kebetulan kita sudah berada di Kabupaten Sumedang, tepatnya di Desa Genteng, Sukasari ya. Nah, di sini kita berfokus kepada ladang-ladang sayuran seperti yang bisa dilihat di belakang saya ini. Ya, ini adalah ladang-ladang sayuran yang akan kita perkenalkan alat-alat mesin pertanian yang bisa membantu untuk pengolahan lahan, penyiraman, dan juga pemupukan, dan juga pembasmi hama ya. Nah, ladang yang akan didemokan yaitu di sini, di bawah sini ya. Di bawah sini kita akan menurunkan beberapa produk seperti biasa, yaitu kultivator 900H, 620, dan juga beberapa produk lain-lainnya. Ya, kita langsung aja ke sana dan ikuti terus video ini, jangan di skip, tonton sampai habis, dan jangan lupa untuk klik subscribe ya. Yuk. Nah, ini adalah ladangnya ya, yang akan nanti dipakai untuk mendemokan atau melakukan bimbingan teknis kultivator ya. Di sini ladang sudah lumayan gembur dan sudah beberapa kali diolah untuk tanaman-tanaman sayur seperti ini. Kalau ini tanaman terong ya, dan mungkin ada cabai dan juga macam-macam lah, yang penting horti ya. Nah, teman-teman sudah melakukan pengarahan dan nanti akan langsung turun barang-barang yang akan didemokan di sini. Ini sudah mulai. Yang pertama seperti biasa didemokan dulu sprayer dengan boosternya ya. Ini pakai FKS 18T dengan kapasitas 18 liter dan 2 pompa ya, 2 pompa dan 2 fungsi, bisa manual dan juga bisa elektrik pakai baterai. Nah, ini dia memakai booster dengan tipe FSB 12A. Tipe yang diturunkan ada FTL 620, 650A, dan satu lagi di sana FTL 900HG. Ya, nanti akan didemokan di sini semua.
Jadi ini udah mulai. Kita menemukan alat yang pertama dulu, yaitu kultivator FPL 900 HG, dan ini rencananya akan ditanami apa, kentang ya. Tadi saya lupa, kayaknya kentang deh. Nah, jadi ini harus gembur dan juga harus sedikit lebih dalam dibanding dengan yang lainnya ya. Ini pakai FPL 900 HG ya. Hampir sama dengan FPL 900H, berbeda dengan FPL 900H, yaitu perbedaannya adalah dia memakai gearbox ya. Kalau FPL 900H itu dia memakai fan belt dan pulley ya. Untuk mesinnya sama ya, kurang lebih seperti itu. Bentuknya juga hampir-hampir sama, tapi dia memiliki kelebihan di mana efisiensi distribusi tenaga atau putaran dari mesin ke rotari itu lebih baik ya. Itu menghasilkan tenaga yang lebih besar daripada FPL 900H. Kalau kita lihat FPL 900H itu kan pakai pulley ya, pakai fan belt. Itu energi itu ada beberapa yang terbuang daripada pulley dan fan belt itu. Mungkin ada selip atau apa. Nah, kalau ini enggak, tidak ada hal-hal yang seperti itu. Jadi walaupun tenaga mesinnya sama-sama 7 HP, tapi outputnya lebih besar ini keluarannya. Nah, teman-teman kalau nggak percaya, coba aja dites langsung ya. Coba dites langsung, ini pasti merasakan tenaga yang dihasilkan gitu. Itu supaya untuk efisiensi tenaga, dan supaya untuk dia memiliki tenaga yang kuat kalau misalkan berhadapan dengan tanah-tanah yang keras. Kalau ini kan yang sudah gembur ya, ini gampang sekali, tinggal berjalan aja seperti ini dan langsung gembur. Nah, ini bisa dilihat, ini kedalamannya nih sampai 30 cm nih. Ini langsung jalan, langsung gembur, ini nggak perlu 2 kali nih, karena memang kondisi tanahnya bagus. Kita di daerah pegunungan, dan memang ini sangat cocok sekali untuk teman-teman kita yang ada di daerah pegunungan untuk menanam tanaman-tanaman sayur. Waduh. Oke, jadi gini ya. Ini saya harus kasih tips nih ke teman-teman yang belum pernah coba kultivator sejenis ini. Ya, jadi si bapak ini tadi berjalan itu tidak menekan ke bawah, dan hasilnya nggak membajak. Nah, ini hasil yang tadi dia jalan. Nah, jadi yang benar itu ya, teman-teman harus perhatikan. Nah, seperti ini. Betul seperti ini. Jadi boleh ditekan dan boleh digoyang-goyangkan ke kanan kiri, jadi supaya dia membajak. Nah, ini bagus nih. Ini sudah bisa nih. Ya, jadi seperti itu supaya hasilnya tuh bagus, efektif seperti ini, lihat nih. Nah, ini dalamnya ya kurang lebih sekitar 30 cm ada nih dalamnya nih. Jadi ini memang dibutuhkan untuk lebih dalam, karena untuk menanam sayuran yang membutuhkan untuk kedalaman seperti ini. Nanti setelah ini kita akan membuat saluran air dengan menggunakan ditching blade ya, dengan cara membelah, dan atau juga pakai FTL 650A. Nah, oke, caranya berbeda. Kalau yang 650A ini dia pakai membuang ke kanan dan kiri. Kalau yang pakai ditching blade itu tinggal membelah. Nanti kita akan lihat. Ya, ini perbedaan yang mencolok, yaitu dia memakai gearbox ya. Kemudian yang lainnya ini tidak ada begitu perbedaan. Dia mempunyai 2 saringan udara, kemudian ada rotari ya. Ada rotari dan juga mesin bertenaga 7 HP. Ya, ini sama-sama 7 HP dengan FTL 900H. Terus mungkin perbedaannya ada di sini. Ya, ini dia tuas koplingnya bisa di atas atau bisa di bawah. Jadi kalau di atas ini biar nggak begitu pegel. Jadi supaya nggak pegel dan dia hanya tekan seperti ini aja. Kalau dia di bawah sini kan dia kadang-kadang dia harus ada tenaga memencetnya. Kalau ini nggak, tinggal ditekan gini aja deh. Karena memang kerjanya kan ditekan ke bawah. Oke, terus apa lagi ya? Koplingnya seperti ini ya, berbeda dengan fan belt. Dia koplingnya langsung di sini. Kemudian rotarinya juga sama. Dia mempunyai gearbox. Nah, gearboxnya seperti ini langsung turun. Kemudian sistem transmisi juga agak berbeda ya. Sistem transmisi seperti ini. Ya, ini sistem transmisinya di sini. Ini netral, kondisi netral. Kalau ini kondisi mundur. Turun ke bawah ini gigi 1. Ya, kemudian
turun ke bawah lagi ini netral, turun ke bawah lagi ini gigi 2. Oke. Ya, oke lanjut. Setelah ini saya akan melihatkan di depan sana ada FTL. Ya, ada FTL 620 yang bekerja langsung di ladang yang seperti ini. Oke, nah ini dia FTL 620 yang sekarang ini banyak dicari oleh teman-teman petani di Indonesia, sobat-sobat Firman di Indonesia, dan ya sudah pada tahu semua ya, karena memang FTL 620 ini memiliki kelebihan stabil dan minim getaran. Pada saat dia dilepas, sudah kita tidak akan merasakan getaran sama sekali dan nyaman digunakan. Dibanding dengan yang tadi FTL 900 HG, dia harus ditekan ke bawah, dia baru bisa bekerja. Tapi ini kalau misalkan dilepas, dia udah langsung bisa bekerja. Maksudnya dia membuat pengguna itu nyaman dan tanpa harus menggunakan banyak tenaga, tinggal dibelok-belokan aja dah langsung bekerja. Ya, jadi seperti ini lahan yang sudah dibajak, yang dihasilkan, ya dia bisa mencapai kedalaman ya kurang lebih sekitar 20-30 cm juga. Ya, asalkan kalau misalkan mau lebih dalam lagi, tinggal 2 kali jalan aja. Nah, tapi kan ini kan tidak banyak menguras energi si pengguna. Dia tinggal jalan aja, bahkan dilepas sudah bisa bekerja. Dibanding dengan FTL yang 900 HG itu dia harus ditekan. Apalagi kalau tanahnya keras, itu tenaga si pengguna itu pasti lebih besar. Ya. Nah, kalau seperti pakai yang FTL 620 ini yang di sana itu ya. Nah, FTL 620 ini dia tinggal dilepas aja. Kita lihat lebih dekat. Ya, dia tinggal dilepas aja, dia sudah bisa bekerja. Ini dia kelebihan yang paling menonjol untuk FTL 620. Yap, seperti ini. Jadi tinggal dibalikan aja oleh teman kita yang ada di sini. Tinggal dibalikan. Itu mantap sekali. Nah, ini kita akan kasih pembuktian bahwa FTL 620 ini sangat ringan digunakan. Anak kecil yang akan menggunakan ini, kita lihat ya, anak kecil yang menggunakan FTL 620 ini, dan dia bisa bekerja tanpa harus ditekan. Ya, tidak harus didorong, tidak harus ditekan. Dia bisa bekerja pakai FTL 620 ini dengan anak kecil. Jadi kita bisa lihat sendiri ini bahwa bukti bahwa FTL 620 ini nyaman digunakan, ringan digunakan. Bahkan anak kecil seperti ini pun, ini berapa tahun nih? Ada 7 tahunan ya. Anak kecil 7 tahun ini bisa menggunakan FTL 620 ini. Mantap sekali. Oke, nah teman-teman sudah bisa lihat sendiri, sudah bisa membuktikan sendiri ya bagaimana ringan FTL 620 ini. Teman-teman kalau misalkan masih udah berminat dengan FTL 620 ini, bisa langsung lihat di www.firmanindonesia.com, ada di sini ya. Kalau mau tahu harganya itu juga ada, ataupun bisa langsung WhatsApp ke nomor yang ada di sini. Ya, kalau misalkan mau datang ke toko pun nggak apa-apa, mau lihat-lihat barangnya nggak apa-apa, langsung aja datang ke dealer-dealer terdekat di daerah teman-teman ya. Langsung aja tanya FTL 620 ada nggak, FTL 620 ada nggak. Nah, itu tanya aja, dan teman-teman bisa melihat dan bisa coba pegang-pegang. Kalau mau demo pun nggak apa-apa, nanti tinggal ajukan aja ya. Ajukan, Pak, saya mau demo di daerah saya FTL 620. Nanti kita akan coba atur waktu ke teman-teman.
Nah, selain di ladang kering yang seperti ini kan sudah kelihatan ya pengolahannya seperti ini dan hasilnya seperti ini. Bukan cuma bisa, tapi bagus bekerja di ladang yang basah. Nah, karena dia memiliki dua gardan, depan dan belakang, yang depan membajak dan belakang berjalan. Nah, dia efektif bekerja di ladang yang basah. Ya, jadi tidak perlu lagi proses singkal, tinggal langsung berjalan dan dia membajak secara efektif. Lihat videonya di sini. Jadi seperti itu untuk bekerja di ladang basah ya, seperti itu. Dan hasilnya itu terlihat rapi dan bisa untuk langsung ditanam ya, karena tidak membutuhkan proses singkal dan juga gelebek, dibajak-bajak, diolah-olah dan langsung selesai. Sekarang saya akan coba memperlihatkan teman-teman bagaimana kerja FTL 900H dengan FTL 620 berbarengan ya. Nah, kalau ini kan harus ditekan dan dia bekerja gitu ya. Nah, tapi memang ini kelebihannya dia bisa dalam sekaligus gitu ya, bisa dalam seperti ini sekaligus. Dibanding dengan FTL 620 dia harus 2-3 kali dia bisa dalam. Nah, tapi untuk kenyamanan ini jauh lebih nyaman menggunakan FTL 620 ini ya. Tadi kita sudah lihat dia bisa dilepas dan dia bisa bekerja. Nah, kalau ini kan harus ditekan dulu, dia harus ditekan dan baru bisa bekerja membajak gitu ya. Oke, nah ini dia nih, dua-duanya sedang bekerja dan ini dilepas. Ini tinggal kita belokkan aja nih, kita belokin aja seperti itu ya. Dan sekarang kita lihat hasilnya ini gembur dan dalam. Nah, ini dia kita turunkan FTL 650A. Nah, ini 650 ini spesialis di ladang-ladang horti, apalagi yang ladangnya sudah gembur seperti ini. Nah, dia memiliki dua rotor juga, dua gardan juga ya, yang kebetulan ini adalah RTH-nya, bisa membajak langsung dan bisa membuat saluran air seperti ini. Ini teman kita lagi setting untuk membuat saluran air. Nah, ini stang ini bisa diubah ke kanan dan ke kiri, ke depan dan belakang. Jadi supaya untuk pengguna lebih fleksibel. Kalau di kebelakangan ini dia bisa untuk membuat saluran air. Ya, kita lihat ini. Kita lihat kerjanya. Nah, ini dimiringkan supaya untuk lebih stabil membuat saluran air. Sip. Oke, nah ini ya cara kerjanya seperti ini. Dia membuang tanah itu ke kanan dan ke kiri dan menghasilkan saluran air yang lebarnya ini sih lebih dari 30 cm nih lebarnya nih. Ya, dan kedalamannya ini bisa sampai 30 cm. Ini udah kelebihan dari FTL 650A, membuat saluran air yang begitu efektif. Ya, jadi FTL 650A ini dia memiliki mesin bertenaga 9 HP. Kemudian juga dia fungsinya juga untuk membajak ataupun membuat saluran air seperti ini ya.
Nah, jadi teman-teman bisa lihat untuk proses pembajakannya pakai FTL 650A, lihat di sini. Yap, kurang lebih seperti itu untuk penggunaan pembajakan FTL 650A. Ya, kalau ini penggunaan untuk membuat saluran air, ini bagus sekali nih saluran airnya seperti ini. Ya, bisa langsung tanam. Nah, ini dia hasilnya ya. Hasilnya lebarnya ini lebih dari 30 cm dan dalamnya ya, dalamnya ini ya, dalamnya nih kalau kita ukur sekitar 20 cm sih. Yap. Tingginya ya kurang lebih segitu. Nah, ini untuk lebar ini, lebar guludan ini dia bisa diatur. Kalau misalkan mau lebih lebar atau lebih sempit, tinggal diatur aja jaraknya, jarak penggunaan saluran air ini. Ya, jadi seperti itu aja kegiatan kita kali ini, dan ini saya baru sempat bisa closing. Sebelumnya saya nggak sempat closing video ini, dan ini saya sempatkan juga. Saya akan menjelaskan beberapa kesimpulan. Nah, didengerin ya, kesimpulan ini didengarkan bahwa yang sudah kami demokan itu ada beberapa alat, yaitu ada FTL 620, kemudian FTL 900HG. Nah, ini yang paling intinya dulu. Nah, di sini kita bisa lihat, teman-teman juga sudah nonton bahwa ada perbedaan yang signifikan cara penggunaan dan hasilnya. Untuk hasil sih kurang lebih sama. Nah, di sini teman-teman harus bisa memilih di mana alat itu tersebut cocoknya di ladang teman-teman itu seperti apa. Misalkan teman-teman membutuhkan pengolahan lahan yang dalam ya, ataupun teman-teman mau punya lahan yang keras ladangnya gitu. Nah, teman-teman bisa memilih FTL 900HG atau FTL 900H untuk pengolahan lahan tersebut, karena memang itu efektif untuk penggunaan di ladang yang keras dan untuk dalam gitu. Tapi dia memiliki kekurangan, yaitu getaran yang dirasakan oleh tangan itu cukup besar, dan tenaga yang dihasilkan juga cukup besar. Nggak cuma FTL 900H, mungkin yang merek-merek lain pun sama seperti itu. Jadi saya berusaha untuk membuka pandangan teman-teman apa perbedaannya dari FTL 900HG. Nah, kemudian dia bisa langsung sekali dalam untuk membajaknya, dan bisa langsung gembur begitu ya, kalau misalkan ketemu lahan seperti ini. Nah, kalau misalkan ketemu lahan yang keras, dia juga bisa, tapi harus 2-3 kali untuk lahan yang gembur gitu ya. Jadi tergantung kebutuhan sepertinya gitu ya. Kalau FTL 620 ini dia diciptakan untuk nyaman digunakan ya, untuk nyaman digunakan dan tidak begitu capek digunakan. Dia memiliki 2 gardan yang bisa bekerja dilepas sendiri begitu ya, dan dia tidak perlu ditekan gitu. Artinya FTL 620 ini tidak mengeluarkan getaran yang kita rasakan kalau sudah kita lepas gitu ya. Kemudian juga dia bisa membajak di ladang basah juga, jauh lebih efektif dan efisien dibanding dengan penggunaan singkal gitu ya. Nah, kalau pakai singkal kan dia harus membalikan tanah dan ada proses gelebak, dan kalau ini enggak, dia hanya tinggal berjalan aja, dan belakang itu sudah terlihat rapi, dan kalau teman-teman langsung tanam itu bisa gitu ya. Jadi seperti itu, hasilnya seperti ini gambarnya. Ya, seperti itu ya. Jadi kurang lebih perbedaan kelebihan dan kekurangan seperti itu. Jadi teman-teman bisa menilai sendiri produk mana yang paling cocok digunakan untuk ladang teman-teman. Oke, dari saya cukup sekian aja. Jangan lupa untuk klik subscribe, klik like, dan nonton video-video Firman lainnya. Sampai jumpa. Firman.